ya untuk belajar mandiri di PPG ini melalui LMS ini. Dan tidak lupa pula salawat dan salam kita selalu hadirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung ya, kita hanya bertemu di alam maya seperti ini, ya, tapi kita tetap bisa berinteraksi, berkomunikasi untuk menjelaskan atau untuk mempelajari, memahami apa yang diperoleh di PPG ini. Bagaimana rasanya belajar mandiri? Agak susah, Bu. Agak susah. Cukup sulit ya, Bu ya? Kurang waktunya, Bu. Kurang mengerti, Bu. Kurang waktunya, Bu. Perlu bimbingan, Bu. Waktunya singkat, materinya cukup padat ya. Iya, Bu. Materinya Waktunya singkat. Iya, Bu. waktunya singkat. Mungkin karena yang dipelajari ini sebenarnya ini hanya mereview yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Cuma mungkin reviewnya ada yang banyak reviewnya, mungkin ada yang sedikit lagi reviewnya, tergantung kapasitas masing-masing sebelumnya gitu kali ya. Iya. Tetapi dari apa namanya aktivitas ini kita bisa saling berbagi ya, saling berbagi dengan yang lain supaya bisa mencapai apa yang kita harapkan ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing modul ini. Oke, di dalam modul 2 itu materi aljabar dan program linear berdasarkan refleksi yang sudah masuk kemarin saya baca itu beberapa yang kesulitan itu di program linear ya, di program linear, kemudian ada lagi di matriks ya, sedikit tentang matriks OBE. Program linear itu yang banyak refleksi itu ada tentang metode simplex ya dan dualitas yang mengenai persamaan, pertidaksamaan dan yang lain-lain tidak ada yang kesulitan karena itu merupakan materi yang diajarkan di sekolah ya. Kalau metode simplex itu tidak ada diajarkan di sekolah, itu adalah materi pengayaan saja untuk kita ketahui gitu ya. Mungkin kita perlu di sini diskusi. Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan atau saran dan lain-lain ya. Kita bisa berdiskusi bersama di sini tentang materi ini. Nanti bisa di-share share screen lewat sini ya, materi apa yang bisa kita bahas. Cuma saya belum nampak share screen di sini. Biasanya ada. Oke. Screen-nya gambar, Bu. Bukan, share screen maksudnya mau mencari file yang lain gitu. Cuma yang ada di sini menunya cuma 3 ya. Suara,
audio sama kamera. Kalau di samping apa tuh Bu? Samping mikrofon tuh Bu ada tanda tambah Bu di aksi. Ya, ini Bu klik aksi. Muncul berbagai. Jadi penyaji Bu. Iya, ini Ibu klik share screen ya. Oke. Iya Bu. Kita bahas yang mana dulu You are now kira-kira? unmuted. Ada masukan? You are now muted. KB 1 You are now kita unmuted. lihat Dari awal, Bu. Dari KB1, Bu. ya, sebentar Iya, ya. Bu. Iya, Bu. You are now muted. Oke, mungkin bisa dilihat ya. Muncul? Coba Bu, bisa. Iya. Bu. Bu. Saya mulai dari PowerPoint yang ada atau mulai dari modul yang ada? Adakah yang di PowerPoint? PowerPoint dulu kali ya, kalau tidak jelas nanti kita kembali ke modul. Oke. Nah, di dalam KB1 ini materi pokoknya itu ada bentuk aljabar, persamaan dan perbedaan. Dan ini sudah ada dimulai dari materi malah SD ini sebenarnya sudah ada ya, cuma sederhana. Kemudian SMP dan paling banyak itu nanti kalau perbedaan itu lebih banyak di SMA dipelajari. Nah, ini definisi bentuk aljabar sekilas semua ini. Apakah ada pertanyaan di sini? Biasanya belum ada ya. Ini. Kemudian ada suku, faktor, koefisien. Ini mungkin bahasanya faktor ini yang jarang keluar di buku sekolah kali ya. Nah, faktor itu bilangan yang membagi bilangan lain atau hasil kali gitu ya. Misalnya 3 kali X itu faktornya adalah 3 dan X. Ya. Jadi di sini koefisien itu adalah faktor bilangan pada hasil kali dengan suatu pengubah. Jadi menurut definisi ini, koefisien itu faktor yang merupakan sebuah bilangan. Ini ada pengertian konstanta, suku sejenis dan tidak sejenis. Sudah, kita lewat saja ini. Kemudian bentuk aljabar, kita sudah biasa dengan bentuk aljabar seperti ini. Satu, ada yang apa namanya 2 suku, 3 suku, seterusnya. Nah, yang variabel tadi, variabel. Suku, koefisien, misalnya begini, kita punya 2x kuadrat ditambah 3y gitu ya. Itu variabelnya apa?
You are now X unmuted. dan Y, Bu. X kuadrat dan Y, Bu. Nah, itu yang masih ya. Ada yang menyebut X kuadrat, ada yang menyebut X saja tadi ya. Karena saya buat contohnya kan ada ada X kuadrat tadi ya. Nah, yang disebut variabel itu apakah X kuadratnya atau X-nya? Ada dua opsi tadi kan. Nah, coba definisi variabel itu adalah bilangan. Ya, yang bilangannya yang mananya? X-nya, Bu. X-nya, bukan X kuadratnya, ya. Nah, X kuadrat itu apa tadi di situ di dalam bentuk aljabar? Kita lihat kembali. Di awal tadi ya. Di sini tidak dijelaskan, kalau di modul ada ya. Di dalam apanya ini tidak ada. Oke. Mungkin kita lebih baik ketemu. Iya. Modulnya ya. You are now muted. Oke, ada terlihat kemarin kalau lagi di mana posisinya? Halaman 4, Bu. Halaman 4. Iya. Nah, ini bagi yang sudah membaca ya. Oke. Sini. Yang ini ya, contoh satu-satu ya. Bisa dilihat ini ya. Oke, bisa nampak yang Ibu buka ini? Oke. You are now unmuted. 2x ini 2x kuadrat ditambah 8x kuadrat Y merupakan bentuk aljabar dengan variabel X dan Y. Sampai di sini ya. Bukan variabel X kuadrat dan X kuadrat kali Y ya. Variabelnya adalah X dan Y. Sedangkan X kuadrat itu adalah pangkat dari variabel X seperti ini. Ya. Karena yang berubah itu kan X dan Y. Nanti You are now muted. ini. Kita lanjutkan lagi. Itu tentang pengertiannya. Suku sejenis dan tidak sejenis tidak terlalu bermasalah ya. Operasi bentuk aljabar di sini menggunakan sifat ini apa namanya distributif. Oke. Nah, ini di dalam mengajarkan sifat distributif yang ini perkalian dua suku yang seperti Ibu tunjuk ini. Nampak ya, bisa ya dilihat ya. You are now unmuted. Enggak nampak, Bu. Tampilannya masih PowerPoint, PPT yang Bu. tadi, Bu. Oh, oke, tunggu dulu. Oke, masih di situ. Saya stop dulu, saya cari lagi ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Modul apa ya? Modul ya? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini yang saya sebut tadi. Berarti halaman 4 tadi ya. Tadi yang ini. Ini nih, contoh satu-satu. Udah nampak? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nah, ini. Baik.
Nah, ini ya. Nah, ini merupakan bentuk aljabar dengan variabelnya X dan Y. Jadi variabelnya itu bukan X kuadrat dan bukan X kuadrat Y ya. Ini yang saya ceritakan tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya menjelaskan yang ini. Perkalian suku 2 dengan suku 2. Kalau kita mengajarkan ini di sekolah, jangan langsung ke rumus ini ya. AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Tapi bagaimana mendapatkan ini dulu ya? Oke, menggunakan sifat distributif. Ini A dikali dulu dengan C tambah D. baru Ditambah B B dikali C tambah D buka kurung jadi ya. Iya. Jadi jangan disuruh mereka menghafal duluan, tapi kenapa dia dapat itu dulu. Oke, ini tidak terlalu bermasalah sampai di sini kali ya. Ada yang mau ditanya? Mungkin ini persamaan dan pertidaksamaan. Oke, ini persamaan linear. Kemudian ada persamaan kuadrat. Ini dengan penyelesaian dari 3x tambah 2y sama dengan 7. Oke, nah ini. Nah, ya. Nah, ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari ini ya. Ini adalah suatu persamaan linear dua variabel. Nah, solusinya ini adalah merupakan himpunan pasangan berurutan seperti ini ya. Himpunan pasangan berurutan. Ini. Oke. Nah, jadi solusinya adalah X1, 7 kurang X1/2. X1 anggota real. Jadi ini variabel bebasnya adalah X1 atau X di sini maksudnya. Ya, variabel terikatnya adalah Y karena Y bergantung pada nilai X. Jadi bentuk solusinya solusi ini disebut dengan kalau kita hubungkan dengan SPLDV ini adalah bentuk solusi yang tidak berhingga. Ya, karena persamaan 1 dengan persamaan 2-nya sama. Atau dua garis yang Berhimpit. berhimpit ya. Nah, ini mirip solusinya seperti ini menulisnya. Nah, dan yang ini kadang jarang diajarkan di sekolah karena di sekolah biasanya langsung mengajarkan SPLDV yang punya dua persamaan yang berbeda. Oke, pertidaksamaan. Nah, ini juga tidak ada terlalu bermasalah ya, tidak terlalu bermasalah. Cuma di sini sebelum kita mengajarkan prosedural yang ada di sini proseduralnya, ya, sebaiknya ajarkan prinsipnya dulu ya. You are now Prinsipnya itu apa? Prinsipnya itu adalah sifat yang terkait dengan pertidaksamaan. Namanya kalau sebuah pertidaksamaan dikali dengan bilangan positif, maka tandanya tidak berubah. Kalau dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah. Itu adalah suatu prinsip. Ya, suatu prinsipnya dan itu bisa diajarkan secara induktif kepada siswa. Bisa melalui contoh atau melalui garis bilangan. Kemudian kalau ditambah kedua ruasnya tidak hasilnya tidak berubah, kalau dikurangi tidak berubah, kemudian kalau dibagi tadi sifatnya sama dengan perkalian. Nah, itu sifat itu diajarkan dulu, kemudian nanti prosedural ini itu bisa didapatkan dari contoh-contoh soalnya ya. Oke, ini tidak terlalu bermasalah ya. Karena nilainya Ibu lihat 100 semuanya. Udah bagus nilainya. Oke.
Sistem persamaan linear. Oke, yang ini. Kalau sudah banyak bentuknya, persamaannya, tentu kita tidak bisa lagi atau tidak efektif lagi menggunakan metode sebelumnya ya. Ini sebaiknya dengan menggunakan matriks gitu ya. Ini yang seperti ini. Nah, ini sudah pakai matriks ya. Nah, ini yang SPL, sistem persamaan linear. Ini secara umum ya. Variabelnya bisa banyak di situ sampai P ya. Persamaannya banyaknya sampai N. Nah, ini definisinya hampir sama juga dengan SPLDV yang dipelajari di sekolah, kan hanya SPLDV dengan SPLTV ya, 3 variabel, 2 variabel. Dia ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten, atau yang punya solusi dan yang tidak punya solusi. Yang punya solusi itu ada solusinya tunggal dan ada solusinya tidak berhingga. Yang tidak punya solusi berarti atau tak konsisten gitu ya. Atau kalau di dalam garis berarti garisnya sejajar atau tidak berpotongan. Itu inti dari SPL. Kemudian ada teknik mengajarkannya. Nah, ini teorema atau prinsip yang digunakan atau yang mendasarinya ya. Kalau dia tadi SPL-nya bentuknya ini homogen, hanya memiliki solusinya 0. Kalau ini konsisten untuk sistem matrik B berukuran N kali 1. Ini memiliki tepat satu solusi untuk sistem matrik B berukuran N kali 1. Ini kalau dia mempunyai solusi, yang 3 dengan 4 ini apa bedanya? Ini teorema 1-1. Memiliki konsisten untuk setiap matrik B, yang ini memiliki tepat 1 untuk setiap matrik B berukuran N kali 1. 3 dan 4. Ada yang bisa menjelaskan ini? Halo? Kalau untuk yang poin nomor 3, sepertinya memiliki solusi tak berhingga mungkin, Bu. Kalau untuk nomor 4, solusinya 1, tepat 1. Syaratnya apa yang 3? Ini kan ekivalen ini ya. Ekivalen ini artinya pernyataan 1 mengakibatkan pernyataan 2, 2 mengakibatkan 3, 3 mengakibatkan 4, 4 kembali mengakibatkan 1. Jadi antara 1, 2, 3, 4 ini saling ekivalen, artinya saling jika dan hanya jika gitu ya. 1 akibat 4 boleh, 2 4 juga, dan salah satu berlaku maka keempatnya ini pasti berlaku, itu ekivalen maksudnya. Syaratnya yang itu adalah apa tadi ini ya, mempunyai inverse. Matriks A mempunyai inverse. Maka matrik SPLAX sama dengan B ini konsisten. Konsisten artinya punya solusi. Apapun matrik B-nya, yang penting matrik B-nya berukuran N kali 1. Nah, yang 4 itu memiliki solusi juga tapi tepat 1 gitu ya. Kalau yang B ini solusinya bisa 1, bisa lebih dari 1. Yang nomor 3. Kalau ini punya solusi cuma 1 untuk setiap matrik B berukuran N kali 1. Yang ini ya. Teorema 1, 2. Oke, ini yang tak hingga. Ini mempunyai solusi tak 0. Nah, ini ada yang teorema 1.2 yang nomor 2, jika M sama dengan N, ini artinya apa nih? Banyak variabel sama dengan banyak persamaan ya. Iya. Dan determinan sama dengan 0. Ini betul atau salah?
Halo? Ada yang bisa menjawab? M sama dengan N. Hilang ya? Determinan A sama dengan 0. Halo, ada yang bisa menjawab? K SPLAX sama dengan O. Mempunyai solusi tak 0. Sama dengan Ada yang bisa menjawab? tak ngerti, Bu. Halo, sinyalnya hilang? Halo, silakan. Sinyalnya hilang? Ada, ya. Halo? Dengar suara saya? Halo? Dengar, Bu. Dengar? Dengar, Bu. Tadi hilang ya? Enggak? Oke. Enggak. Nah, ya, yang saya tanya tadi dengar ya? Teorema 1.2. Ya, poin kedua itu jika M sama dengan 0 dan determinan A sama dengan 0, ini benar atau enggak determinannya 0? Maka SPL AX sama dengan 0 mempunyai solusi tak 0. Contohnya yang di bawah ini ya. Dan hanya mempunyai solusi. Ini yang poin nomor 2. Tidak ada suara ya. Halo? Syarat sebuah matrik itu punya invers apa? Syarat sebuah matriks itu punya invers apa sih syaratnya? Determinannya tidak boleh sama dengan 0, Bu. Oke, bagus. Determinannya tidak boleh 0. Kalau determinannya 0, berarti dia tidak punya invers. Ya. Kalau dia tidak punya invers, berarti menentukan nilai X-nya itu bagaimana caranya gitu ya. Tidak boleh. Ini kalau ini karena SPLAX-nya ini 0, dia mempunyai solusi tak 0 jika determinan matriks A-nya sama dengan 0. Ini bukan B ya, ini ya. Bukan B. Kalau determinannya 0, dia tidak punya invers. Metode penyelesaian SPL, ini metode ini sudah kita yang biasa sudah mahir lah, substitusi, eliminasi, Nah, mungkin ini OBE mengingat kembali materi aljabar linear di S1 kemarin ya. Bisa bagaimana cara OBE-nya ini arti B2 dikurang 2B1 ini ingat ya, B-nya 2 itu baris kedua ya. B1 baris ke 1. B2 dikurang 2B1 artinya baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Yang seperti ini ya. Bagi yang sudah lupa. Ada yang buat refleksi kemarin, lupa katanya. Oke.
ini sehingga diperoleh hasilnya kalau sudah dapat matriks seperti ini bentuknya, identitas, kemudian satu kolom itu adalah solusinya ya, X-nya dapat 1, Y-nya 2 misalnya, Z-nya 3. 3. Itu inti dari KB 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Assalamualaikum Bu. Salam. Minta pendapat nih Bu. Saya ngajar SMA nih. Jadi persamaan ini kan kita kan harus mencari nilai variabelnya. Jadi ketika saya mengajar anak IPS, anak IPS Bu, yang sifat-sifat yang Ibu sebutkan tadi itu mereka sama sekali nggak ngeh gitu Bu. Ibaratnya pelajaran-pelajaran yang dulunya itu tidak terekam dengan baik sama mereka. Jadi akhirnya saya menjalankan misalkan 2x tambah 4 sama dengan 8, ya udah 4-nya dipindah luaskan gitu Bu. Sebenarnya kan nggak boleh pindah luaskan kan. Harusnya kan 2x tambah 4 kurang 4 sama dengan 8 kurang 4. Kan gitu ya Bu. Cuman mereka tidak bisa Bu. 2X tambah? 2x tambah 4 sama dengan 8. Oke. Seharusnya kan 2x tambah, kalau menurut sifat kan harus dikurangi dengan negatif 4 dua ruasnya. Ya, jadi karena saya udah sabar, saya bilang ya udah pindahkan aja 4 itu positif, pindahkan ke 8 jadi negatif. Apakah boleh seperti itu terus saya lakukan atau bagaimana Bu? Oke. Untuk di awal tidak boleh. Untuk di awal kita tetap mengingatkan kembali, itu fungsinya persepsi ya. Kita mengingatkan kembali kenapa kita persamaan ini menjadi 2x kurang 4 kan. Menjadi 2x itu sama dengan negatif 4. Kan artinya kita memindahkan, kalau di secara apa kan kita pindahkan konstanta ke kanan ya. Iya Bu. Oke. Coretan saya nampak nggak di situ? Tidak nampak Bu. Nampak Bu. Nampak? Belum nampak Bu. Nampak Bu. Yang saya tulis 2x tambah 4 nampak ya? Tidak. Belum nampak Bu. Oke. Nah, di tempat saya keluar dia. Jaringannya mungkin Bu, jaringan saya Bu. Oke. Iya, saya sudah coret-coret, tidak nampak ya. Iya, itulah kendalanya kalau sudah daring. Walaupun kita sudah berusaha, nggak bisa. Supaya kalau tidak kita jelaskan itu, dia terbiasa nanti lalu setelah dia belajar dengan kita, lupa lagi dia. Kalau dia lupa, nanti itu bingung dia. Ini tadi misalnya sebelah kanan positif, dipindah jadi apa ya? Itu kan artinya dia menghafal. Dipindah jadi apa ya? Dia menghafal. Maunya kita dia berpikir. Untuk mendapatkan nilai X, apa yang kita lakukan? Itu pertanyaannya dulu. Artinya kita harus menghilangkan 4 ya kan? Untuk menghilangkan konstanta 4, berarti kita harus menambahkan dengan bilangan lawan dari 4. Lawan itu artinya invasnya terhadap penjumlahan kan? Lawannya adalah negatif 4. Nah, sama-sama dikurangi negatif 4 kedua ruas, baru dapatnya 2x sama dengan negatif 4. Jadi biasakan menyebutkannya seperti ini, memindahkan menyebutkannya 2x tambah 4 sama dengan 0, maka 2x sama dengan negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena kedua ruas kita tambah negatif 4. Kira-kira begitu Bu. Kedua ruas ditambah negatif 4. Oke Bu, terima kasih Bu. Iya, supaya jangan biasa. Nanti kalau membagi, nah kedua ruas kita bagi dengan 2 gitu ya. Kalau membagi. Oke. Yang lain? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
Ya, Iya, Bu. Gini Bu, saya ingin bertanya tentang metode OBE Bu. Apakah di sekolah kita perlu mengajarkan anak tentang metode OBE ini Bu untuk solusi SPL? Di sekolah KD-nya sampai berapa variabel? 3. Diajarkan Sampai 3. sampai 3. Kalau 3 sebenarnya tidak terlalu ini OBE ya. Mungkin perlu untuk anak pengayaan. Oh gitu. Ya, untuk pengayaan. Kalau yang wajib kan, kalau 3 masih bisa pakai yang biasa kita lakukan itu ya, substitusi ya, eliminasi. Nah, yang seperti itu ya. Yang OBE itu untuk anak-anak yang lanjut aja ya, yang kita berikan. Ya. Ya, terima kasih Bu. Atau di sekolah mungkin pakai cara yang pakai determinan itu bisa juga kan? Diberikan pakai cara sarus yang cari determinannya dulu, yang untuk mencari nilai X-nya. Tapi tidak, ini tidak ada kewajiban untuk menggunakan OBE. Oke, yang lain? Tidak ada, kita lanjut ya. Iya Bu. Halo, tidak ada? Kalau tidak, kita lanjut KB 2. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Halo, ya. Oke. Suaranya kurang jelas ya. Suaranya kurang jelas, suaranya. Coba ulang lagi. Mungkin sinyalnya kali ya. Halo? Oke. Halo? Atau yang lain bisa menjelaskan, mendengar, bisa menjelaskan kembali enggak? Yang ditanyakan. Ya, apa pertanyaannya tadi? Maaf Bu, jaringannya tadi Bu hilang Bu. Oh ya, yang bertanya Yuni ya. Iya Bu, Nah, coba. mengenai contoh itu coret-coret di PowerPoint. Oh iya. Tadi kalau tidak salah ya Bu, tentang 2x ditambah 4 sama dengan 0, itu kan nanti dapatnya 2x sama dengan negatif 4. Kita bisa menjelaskan kepada siswa bahwa dapatnya negatif itu dari kedua ruas ditambah negatif 4 gitu kan Bu? Iya, iya. Boleh nggak nanti kita jelaskannya gini Bu, kita dapat 2x sama dengan 4 itu karena kedua ruas dikurang dengan 4, boleh Bu? Boleh, boleh. Karena penjumlahan dan pengurangan statusnya sama. Ya, statusnya sama kan? Sama. Persamaan itu tidak berubah, boleh. Supaya lebih mudah ya. Pada modul di halaman 10 di Uni lihat dulu itu katanya untuk mendapatkan penyelesaian tidak sama linear satu variabel itu dapat dilakukan misalkan tambah kedua ruas dengan bilangan yang sama, kurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, kalikan ya seperti itu. Sama. Penjumlahan dengan pengurangan statusnya sama. Perkalian dan pembagian statusnya juga sama. Boleh dibagi, boleh dikali. Bahasanya ya, boleh. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ada lagi? Pertanyaan di KB 1, pembelajarannya juga boleh ya. Karena ini penerapannya lebih banyak ke pembelajaran sebenarnya. Halo, udah? Kalau tidak kita lanjut ke modul 2 ya. Oke. Modul 2 KB 2. Ini modul 2. Modul 2 KB 4. Ya.
Modulo 2 KB2 matrik dan vektor pada bidang dan ruang. Oke. Ya, ini materinya matrik dan determinan. Ini sudah dipelajari di sekolah juga ya, di SMA, terutama di SMA. Bagi yang mengajar di SMP, ini perlu diulang kembali, mengingat kembali materi tentang matriks dan determinan. Mungkin di sini perlu diingat itu karena di sekolah mungkin jarang diajarkan sifat determinan ya. Kalau matrik itu sudah ada. Nah, ini matriks yang biasa. Oke. Sifat-sifat dari matriks, ya. Matriks itu yang sifat dia tidak bersifat komutatif ya. Ya, dia bersifat komutatif terhadap penjumlah ya, tetapi tidak komutatif terhadap perkalian. Sifat yang lainnya dia berlaku, ini distributif, dan seterusnya. Ini inverse matrix. Mungkin sifat dari ini ya, teorema 2.4 ini sifat dari matriks yang invertible. Invertible itu artinya apa ini invertible? Halo? Halo, invertible apa artinya? Mempunyai inverse, Bu. Oke, mempunyai inverse ya. Kalau matrik A dan B punya inverse, maka A kali B juga punya inverse. Dan inverse-nya adalah ini, yang nomor 2. Sama dengan B inverse kali A inverse. Ini sifat yang ini mungkin perlu kita ingat kembali. Oke. Kemudian inverse dari ini ya, sifatnya. Ini transpose, sifat dari transpose juga. Ini tinggal mengingat kembali, ini mirip dengan sifat dari inverse tadi ya, dibalik. Kemudian, ini yang OBE tadi. Kemudian ada sifat determinan. Lihat sifat determinan. Nah, yang ini ya. Jika A matrik berukuran N kali N, maka berlaku sifat-sifat berikut. 1. Jika A mempunyai baris 0, maka determinannya sama dengan 0. Kenapa diingat sifat ini? Kalau ada soal lebih mudah gitu, tidak perlu hitung lagi determinannya. Kalau ada satu baris itu maka determinannya sama dengan 0. Jika A matriks segitiga, maka determinan A sama dengan ini hasil perkalian dari dia elemen diagonalnya. Jika B matrik yang diperoleh dari A dengan baris ke I dari B sama dengan K baris ke I dari A atau kolom ke J dari B sama dengan K kali kolom ke J dari A, maka determinan B itu sama dengan K kali determinan A. Nah, ini juga kalau ada soal kita lihat dulu model matriknya, diketahui determinan matrik A, lalu ditanya determinan matrik B, kita lihat dulu kalau matrik B itu diperoleh dari hasil perkalian konstanta dengan baris atau kolom dari matrik A. Jadi ini bisa cepat kita hitung, tidak perlu hitungnya panjang lagi. Nah, begitu juga dengan ini.
Jika B matrik yang diperoleh dari A dengan menukar 2 baris atau 2 kolom dari A, maka kita peroleh determinan matrik B sama dengan negatif kali determinan matrik A. Nah, begitu juga yang ini, jika B matrik yang diperoleh dari A dengan baris KI dari B sama dengan baris KI dari A ditambah K kali baris KJ dari A atau kolom KI dari B sama dengan kolom KI dari A ini ditambah K kali kolom KJ dari A, maka nanti diperoleh determinan matrik B sama dengan determinan matrik A. Ini. Kemudian determinan matrik A sama dengan determinan dari matrik A transpose. Kalau ada kemudian C, nomor 7 determinan dari perkalian matrik itu sama dengan determinannya dikalikan. Determinan matrik A dikali determinan matrik C. Kalau kita membaca suatu teorema seperti ini, cara belajarnya adalah kita tuliskan kembali, ya. Jangan dibaca seperti saya membaca tadi, tapi kita buatkan sebuah matriks seperti maksud dari teorema itu, lalu kita lihat kembali. Nah, itu kalau cara belajarnya ya, itu lebih mudah, bukan membaca sekedar membaca saja. Kita buatkan misalnya matrik B-nya sesuai dengan permintaan dari teorema itu, maka kita peroleh. Ya, kalau perlu kita apa? Kita kasih contoh lalu kita hitung betul tidak teorema itu. Ya, itu cara kita belajar. Ini cara belajar mandiri supaya ingatannya lebih mudah. Makanya belajar matematik harus dicobakan, ya, bukan dibaca ya, tapi dilakukan, dikerjakan. Kalau dibaca itu sama pelajaran sejarah menghafal itu nggak bisa, mesti ditulis. Oke. Definisi, kemudian ini kofaktor, kemudian minor, ini di SMA sudah di sekolahnya diajarkan ya untuk anak SMA. Dan ini tidak terlalu bermasalah untuk guru SMA. Yang guru SMP, ini banyak SMP ya? Banyak SMP nggak? Yang sekarang? Guru apa peserta PPK? Banyak juga ya. Nah, tapi karena ini materi ini wajib untuk sertifikasi kita ini, jadi ini harus dipelajari ya. Berarti kalau ada di situ bisa saja dia sebagai wajib harus diketahui juga. Jadi mesti diingat kembali ya. Karena nanti ujiannya keluar lagi di ujian tulisnya bisa keluar. Ini kofaktor dan minor. Kemudian ada adjoint. Kalau kita sudah pernah belajar, ini tidak terlalu sulit bagi kita, kecuali yang belum pernah sama sekali belajar itu, maka akan sulit belajar. Ini yang tadi kita sebutkan tadi ya, A invertible jika dan hanya jika determinan A tidak sama dengan 0. Nah, ini determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Ini sifat ini diingat kembali ya. Oke. A inverse sama dengan 1 per determinan A kali adjoint dari A. Ini diingat kembali teorema dari matriks ini. Oke, kemudian vektor pada bidang dan ruang. Ini bisa diklik ini ya untuk belajar di situ materi tentang vektor. Ini cara menggambar vektor. Ya. Ini mengurangi P kurang W sama dengan P ditambah W. Kemudian ini menggunakan sifat dari penjumlahan vektor tadi. jadi sarapannya. Kemudian sifat dari vektor, ini ya, sifat vektor ini mirip dari sifat dari
Namanya matriks. Oke, norm. Ya, ini norm atau panjang vektor. Ya, hasil kali titik. Kemudian ini adalah hasil kali titiknya. Theta itu adalah sudut antara dua vektor. Ini yang biasa kita cari ya. Ini sudutnya tetanya lagi jika aku kali V lebih dari 0. Ini tumpul, siku-siku, dan seterusnya. Oke. Untuk ini ada pertanyaan di modul ini? Ada? Serta kenal masih iya. Ini matrik transformasi. Ya. Ini cukup jelas lumayan modulnya ya, walaupun tidak terlalu jelas, ada yang kurang jelas. Sebenarnya bisa dicari di sumber yang ditunjukkan tadi. Modul 2 KB 3. Apa sih lah? Pusing aja. KB 3. Lagi web meeting. Nah. KB 3 itu tentang program linier. Ini Bu. Oke. Untuk program linier, ini capaian pembelajarannya itu adalah satu membuat model matematika dari suatu masalah kontekstual, program linier gitu ya, menyelesaikan masalah dengan metode grafik, simplex, dan menyelesaikan masalah dualitas. Ini di sekolah kita sudah belajar sebenarnya metode yang ada di sekolah. Kalau di program linier kita mengajarkan pakai metode apa? Pakai metode grafik. Pakai metode grafik, Bu. Metode grafik ya. Oke, metode grafik atau pakai titik pojok kali ya. Iya, uji titik pojok, Bu. Ya, simplex itu kan untuk variabelnya banyak ya. Variabelnya banyak dan itu di sekolah mungkin tidak sampai kan ya. Iya, Bu. Tidak sampai untuk 3 variabel. Biasanya di sekolah hanya dua variabel dan banyak gitu ya. Cuma kita sebagai guru ini haruslah ditambah lagi pengetahuannya lebih dari itu. Makanya ini dimasukkan ke dalam materi dari PPG ini ya. Untuk guru tentu harus lebih dari itu. Kalau nanti ada siswa yang bertanya, bagaimana Bu kalau dia 3 variabel? Nah, itu gimana caranya? Nah, itu ya. Nah, itu lain lagi, ada cara yang lain gitu kan. Pakai metode simplex, tidak pakai gambar lagi tapi pakai tabel. Nah, itu yang perlu. Kalau siswanya ingin lebih jauh lagi, mungkin ada anak yang pintar, kita bisa ajarkan metode simplex untuk pengayaan. Iya. Ini ada sedikit sini ya. Ada himpunan ini apa namanya? Konveks. Lawan konveks apa? Ada yang tahu? Ini himpunan konveks jika ruas garis yang menghubungkan sembarang titik di S berada di dalam S. Kalau tidak berada di S, ya di dalam You are now muted. itu
Namanya apa? Ada yang tahu? Ada? Pernah dengan konkav? Konveks. Halo? Sinyal nggak dengar ya? Bisa dengar? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, Bapak ini masih lama. hah? Bapak ini masih yang modul 2, Bu. Masih KB2, Bapak ini Model KB2 ya? masih yang lama, Bu. Berarti dia tidak ini ya? Tidak ini udah cerita entah kemana-mana. Modul 3 ya. Yang ini ntar. Ini nampak ya? Nampak. Ini yang saya buka tadi. Tadi awalnya sudah metode grafik, ini tidak terlalu bermasalah ya, karena sama dengan di sekolah. Ini ada tentang ini tadi, himpunan konveks, ya. Lawan dari konveks apa? Konkav. Konkav, ya. Kalau lensa. Iya. Kalau dia begini, ya. Ini adalah apa namanya ini? Konkav. Ya. Ini kemudian Oke. Untuk menggambar grafik ini sebagian ada yang daerah diarsir itu adalah solusi, kemudian ada juga yang menggunakan solusi itu daerah yang tidak diarsir. Berdasarkan pengalaman mengajar, mana yang lebih mudah dipahami siswa? Daerah solusinya yang diarsir atau tidak diarsir? You are now unmuted. Yang diarsir. Nggak diarsir, Bu. Yang berwarna ya. Iya. Kalau di akhirnya misalnya kalau dia itu kendalanya ada 3, berarti ada 3 warna. Itu yang biasa ya. Kalau yang tidak diarsir, mungkin bagi kita seorang guru mungkin kita mudah gitu ya. Kalau bagi siswa sulit dia membayangkan. Ini kan kita membayangkan dulu kan, mencari apa namanya, bukan membayangkan, membalikkan kendalanya itu lebih besar menjadi lebih kecil sama dengan dan seterusnya. Tapi ini terserah kita sebaiknya mengajarkan harus konsisten juga gitu ya, solusinya dipakai arsir atau yang tidak menggunakan arsir. Ya. Oke. Oh, ini ada metode grafik tadi sudah, yang kedua metode garis. Kalau metode garis selidik ini diajarkan di sekolah sampai nggak materinya ini? Sampai, Bu. Sampai. Iya.
Dan ini juga. Ini masih bisa diajarkan karena masih 2 dimensi. Nah, ini yang tidak punya solusi. Ini yang solusinya tidak berhingga ya. Nah, ini yang tadi metode simplex. Ini yang agak lebih lengkap. Dia bisa sampai variabelnya n ya. Persamaannya juga sampai m, macam-macam banyak. Jadi bisa kita buat dengan menggunakan metode simplex untuk penyelesaiannya. Nah, ini belajar metode simplex ini harus pelan-pelan caranya. Ikuti saja prosedural yang ada di sini ya. Bahas soalnya dicocokkan dengan ini. Ini kita bisa belajar mandiri. Mungkin kemarin karena waktunya singkat mau cepat-cepat, jadi ini tidak bisa juga kalau terlalu cepat belajar, apalagi sudah lama tidak dikerjakan karena ini prosedural modelnya. Tidak ada banyak prinsip di sini yang harus digunakan, tapi harus prosedural, langkah-langkahnya harus diingat. Kalau tidak ingat, kadang bisa lupanya di situ ya. Untuk metode simplex ini. You are now muted. Ada yang bermasalah di sini kemarin nggak? Ada beberapa pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada Bu. Yang mana? Siapa tuh? Siapa yang bertanya tuh? Moriza Bu. Moriza. Moriza yang mana yang mau ditanyakan? Ibu buka sekarang. Misalkan halaman 100 Bu, halaman 100. Halaman 100. Ini ya. Ya Bu, kita kan itu ada kita kan sebelum mencari apa dulu ya, sebelum dapat elemen kunci, kan kita mencari kolom kunci terlebih dahulu Bu, kakaknya kolom kunci. Kolom kunci kan tadi kalau di modul kan ZJ kurang CJ, kemudian kita lihat yang terkecil Bu, yang terkecil. Iya. Itu ada min 5, min 4, min 3 Bu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya Bu, jika ada rumah yang sama Bu, misalkan di X kan min 5, Ini min 5 min 4, jadinya min 5 juga Bu, gitu. Ada Oke. 2. Yang mana kita pakai? Boleh pilih salah satu. Pilih salah satu. Pilih salah satu ya. Jadi dijumpai itu nanti Bu di kelas akhir nanti ada 2 sama tuh Bu. Iya. Gitu. Kan yang mana? Ya dipilih salah satu ya. Sama juga yang ini untuk menentukan ini yang paling rendah di kolom penilaian itu kan ada juga nanti kan. Yang paling rendah yang mana? Tentu kalau ada yang sama pilih salah satu. Oke, Bu. Oke. Ada yang lain? Ada mau tanya lagi Bu? Iya. Halaman 101 Bu. Halaman 101 ya. Saya ragunya angka dapat 5 ini dari mana? Ini agak saya ragu sedikit Bu. Yang lainnya oke Bu. Nilai yang 5 ini? Yang B Bu, yang B. Kolom paling kiri Bu, kolom pertama yang B. Yang nomor angka 5 itu. Iya Bu. Ini itu dari sini apa? Betul ya. Koefisien X. Ya. Oke, ngerti Bu, udah paham saya Bu. Terima kasih Bu. Yang 0 ini koefisien S2, 0 satu lagi koefisien S3. Oke, terima kasih Bu. Ngerti Bu. Iya, Y-Z-nya sudah diganti dengan S2 ya. Y-nya diganti S3. Oke. Oke, yang lain coba. Oh ya. Bu, Ya. saya mau tanya yang tabel 3.7 Bu. Oke. Nah, ini X-nya kan kita sudah dapat nih 1. Z-nya juga X-nya kan udah dapat ya Bu ya. Z-nya juga. Nah, yang di kolom di baris ketiga S3. Berarti kalau udah dapat X sama Z, otomatis yang satu lagi itu Y gitu ya Bu ya. Kalau dapat X, dapat Z, Y-nya kan bisa dicari. Oh,
Gimana tuh Bu caranya? Ya, dari persamaan pertama. Oh gitu. Mm-mm. Oh nggak boleh langsung, oh berarti kalau baris G itu ya nggak boleh gitu ya Bu? Ya. Kalau ini kan nol ini apanya kan, koefisiennya tidak mempengaruhi yang ini. Ya, ini dapat nol ini maksudnya kan? Iya Bu. X-nya 2, Y-nya 0, ini 1 ya. Nah, ini bisa kita cari. Dari ini kita dapat X-nya 2, Z-nya 1, kemudian optimalnya itu adalah 13, maka Y-nya berapa? Oh gitu. Oh saya pikir yang Q itu Bu kan ada kolom Q. Q itu kan 2, 1, 0. Nah 0 yang itu Bu. 0 ini. Q itu Iya. tadi, Q itu adalah konstantanya ya kan? Konstanta di sini. Kita balik ke sini. Q itu ini kan Q ya. Ini kan Q-nya tuh 5. 5. Awalnya kan ini 5, 11, 8 ya. Nah, kemudian dia sudah bergerak. Ini kalau dia jadi Q-nya berapa sebelahnya tadi? Q-nya 0 ya. Kabel. Ini kalau Q-nya 0, kita kembali lagi ke sini. Kalau ininya 0, ininya dapat, ininya 0, ini kan dapat juga. Oh iya Bu. Ya. Nah, kembali lagi aja ke sini, dapat I-nya boleh juga dari sini juga dari persamaan 1. Ini dari sini juga dapat ininya 0. Dari sini juga bisa. Ininya dapat tadi kan udah optimal, ininya udah dapat X-nya, Z-nya sudah dapat. Ini kan 0 semua, Y-nya dapat. Iya Bu. Kalau ini boleh Bu ngerjakan metode simplex ini bahasanya berbeda gitu Bu. Kalau di sini kan dia pakai key gitu Bu. Kalau misalnya pakai Ya. Z misalnya. Ini aja istilah yang kira-kira kita yang paham yang mana gitu ya. Oh, tapi nggak apa-apa ya. Ini boleh diganti. Simbolnya boleh diganti. Asal ini apa namanya cara mengisi tabelnya sama gitu prosedurnya. Oh iya Bu. Kalau mengerjakan tugas akhir Bu kan ada juga metode simplex keluar Bu. Boleh nggak Bu ya pakai Excel Bu? Pakai Excel itu hanya untuk menghitung-hitung aja boleh aja. Tapi nanti ininya penyajiannya, cara menyajikannya bagaimana? Pakai ininya pakai Excel gitu ya. Di Excel tuh Bu ada formula yang langsung kita tinggal menginput koefisien-koefisiennya nanti langsung dapat Bu penyelesaiannya. Kalau itu menghitungnya, kalau kita sekarang kan jadi guru untuk prosesnya ya. Nah, itu hanya untuk menguji jawabannya sudah betul atau salah nggak apa-apa. Ya. Sebenarnya ini bisa dibuat di tabel Excel. Kolom ini kan tabel ini buat di Excel. Kemudian kita kan ini perlu menghitung nih. Nah, hitungannya pakai rumus Excel. Paham? Iya Bu, iya Bu. Daripada kita pakai kalkulator kan. Nah, kita buat di Excel, kita input, lalu kita hitung kayak menghitung penilaian ini dibagi berapa gitu kan. Nah, ini kan bisa diselesaikan di Excel. Ini udah dapat nilainya. Nah, ini nanti di copy ke Word-nya lagi hasilnya. Boleh aja. Ini dikerjakan di Excel supaya apa? Ini juga mesti diajarkan juga ke siswa daripada pakai kalkulator. Jangan-jangan salah hitung ya kan? Nah, ini lebih baik pakai Excel, kan bisa dibuat rumusnya. Tabel 37 tentu ini bergantung pada nilai dari tabel 3.6 kan. Nah, ini kan bisa di Excel kan. Kita bisa pakai rumusnya. Ini sama dengan ini, kurangi gitu atau kali ini. Boleh aja. Iya Bu. Berarti boleh pakai Excel tapi tetap manual rumusnya gitu ya. Excelnya kita yang ngasih rumus ya. Bukan kita masukkan rumus ke Excel ya. Kita buat rumusnya misalnya sama dengan set ini dikali ini gitu dan seterusnya. Iya. Untuk mempermudah. Iya. Terima kasih Bu. Ada lagi? Halo, assalamualaikum Bu. Malam.
Bu, untuk menentukan baris kunci dan kolom kunci ini memang kita ambil yang bilangan pengurangan yang paling terkecil ya, Bu, ya? Iya, ini kolom kunci dulu ya. Heeh. Kolom kunci cari yang paling rendah nilainya. Ini negatif 5. Negatif 5 ini kolom ini. Lalu kita cari di sini juga yang paling rendah kan? Iya, Bu. Yang paling rendah. Baru nanti dicari, disesuaikan dapat elemen kuncinya. Ya, yang paling kecil. Mhm. Ini Bu, saya bertanya lagi, seandainya untuk di program awal itu kita ambil baris kuncinya baris 1, kemudian setelah untuk tabel berikutnya, apakah boleh kita ambil baris 1? Kebetulan nilai terendahnya di baris 1 gitu, Bu. Jadi berulang kali dengan pada nilai X-nya. Boleh seperti itu, Bu? Boleh saja kalau itu terjadi. Iya. Ininya sama seperti ini kan lihat dulu yang paling rendah di tabel 3.6 kebetulan di kolom ini ya. Iya, Bu. Ya, mungkin di situ terjadi lagi, di situ juga rendahnya ya. Bisa saja cek dulu ya, mana tahu hasil perhitungannya salah. Oh, iya. Ya. Kemudian Bu, ini satu lagi Bu, kapan kita bisa tahu kalau tabel simplex itu sudah selesai atau sudah optimal begitu Bu? Kalau sudah dapat nilainya positif semua kan ini. Iya iya. Ini kan untuk setiap J, ZJ dikurang CJ lebih dari atau sama dengan 0, maka dia optimal. Yang di sini tidak boleh negatif. Oh, berarti tidak ada Iya. Bu. Berarti tidak ada ketentuan maksimal berapa kali ya Bu? Yang pasti harus memenuhi syarat dia besar dari 0 semua ya Bu? Iya. Selagi masih ada negatif seperti ini belum boleh. Berarti dilakukan lagi dapat tabel ini sudah positif berarti sudah optimal. Ya. Ini Bu, saya ada mengerjakan soal. Sudah hampir 5 tabel itu belum ketemu-ketemu. Itu kira-kira apakah tetap saya lanjutkan sampai ketemu atau memang terakhir Kalau satu yang negatif Bu? Kalau soalnya harus dilanjutkan, tapi coba selidikin dulu mulai dari awal mana tuh ada salah hitung. Oh iya iya iya. Bisa jadi ya. Iya Bu. Mungkin perlu ini juga lah diskusi lihat-lihat sama ini kawannya dapat berapa kali Iya, ataunya ya. Atau bisa dipastikan dengan Excel tadi yang Ibu sampaikan tadi. Iya iya. Kita pastikan lagi. Hitungnya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Oke, cukup ya yang itu ya simplex ya. Oh, tugas akhirnya simplex. Iya Bu. Oke. Ini sudah ya. Dualitas ini prinsipnya hampir sama juga ya kan? Dualitas itu hanya merupakan konsep ini adalah apa namanya yang ada kaitannya ya. Oke. Ini misalkan kita punya program linear masalah maksimum seperti di contoh 3.12 gitu ya. Lalu kita punya juga program linear masalah minimum dalam bentuk baku. Ini untuk minimumnya. Nah, lalu kita akan mencari, menggali dari kedua model itu, gitu ya, apa hubungannya. Ya. Kalau kita lihat di sini, hubungan itu yang kita sebut dengan apa? Dualitas, gitu ya. Nah ini. Nilai ruas kanan berdasarkan kedua model pada contoh 3.12 ternyata kita dapat fakta bahwa nilai ruas kanan masalah maksimum menjadi koefisien fungsi tujuan masalah minimum. Nah ini di sini. Nah, lihat di situ maksimumnya ini ya. Nah,
Di sini P-nya itu adalah di sini adalah 2P tambah I tambah R. Oke. Nah, ini menjadi masalah apa namanya? Ruas kanan masalah maksimum menjadi koefisien fungsi tujuan masalah minimumnya. Koefisien yang kedua koefisien fungsi tujuan. Koefisien fungsi tujuan masalah maksimum menjadi nilai ruas kanan masalah minimum. Ini matriks koefisien fungsi kendala masalah minimum merupakan transpos dari matriks koefisien fungsi kendala masalah maksimum. Nah, yang seperti ini ditranspos dari ini. Nah, semua variabel non negatif tanda panah masalah maksimum lebih kurang dari, sedangkan tanda panah masalah minimum lebih dari. Ini tanda pada, bukan tanda panah, tanda pada masalah minimum. Jadi misalnya kita ingin mencari masalah maksimum, kita bisa juga menggunakan cara masalah yang minimum, ya, dengan cara mengalihkan dengan negatifnya. Nah ini, berdasarkan hubungan di atas, jika model maksimumnya dianggap sebagai primal, maka model minimumnya sebagai dualnya, begitu sebaliknya. Jadi kita bisa menghitungnya. Ini ada contohnya di sini. Ya. Oke. Ini harus pelan-pelan belajar ini ya. Pelan-pelan dilihat, dicobakan soalnya. Kalau dibaca begini tidak dapat ya. Harus di apa namanya? Dikerjakan. Dicoba nggak bisa. Ya. Itu kalau dicoba tidak bisa dihafal. Ya, harus dikerjakan. Baru dia bisa. Oke. Waktu kita sampai jam 10, kita masuk materi bab 4 lagi lah ya. KB 4. Ini masih bisa dilihat nggak? Masih, Bu. Masih? Iya. Saya stop dulu KB 4. Oke. Untuk ujian biasanya kan ujian tertulis itu biasanya soalnya kan objektif ya. Soalnya objektif. Kalau objektif itu untuk mencari solusi itu kita bisa pakai cara apa saja yang menurut kita lebih mudah dikerjakan ya. Kan dia tidak minta cara ini cara itu. Itu hanya dalam pembelajaran saja ya. Khusus modul 4, KB 4 ini pembelajaran aljabar. Ini bagaimana mengajarkan aljabar di sekolah. Ya. Jadi di sini capaian pembelajarannya itu adalah mampu melaksanakan tugas pendidik matematika yang profesional dalam merumuskan indikator capaian pembelajaran, berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik untuk membangun sikap pengetahuan dan keterampilan peserta didik yang literat komputasi. Nah ini. Oke.
mampu merancang pembelajaran matematika berbasis ICT atau ICT, ya. Ini dengan memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogi, psikologi, dan teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi pedagogi. Jika konten knowledge atau TPACK dan pendekatan lain yang relevan dengan pembelajaran matematika dalam membangun sikap pengetahuan dan keterampilan matematis peserta didik. Nah, ini ke KB 4 itu adalah ke pembelajarannya. Ini yang perlu kita pelajari di KB 4. Nah ini, selama mempelajari materi ini yang diharapkan, jika disajikan suatu KD matematika, peserta dapat menentukan aktivitas pada kegiatan inti yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan atau kreatif. Nah, ini KD-nya berarti kita sudah bisa membayangkan kegiatan intinya apa yang kemampuan apa yang kita harapkan. Kemudian menentukan penerapan teori belajar Brunner agar siswa mampu menyelesaikan masalah matematika. Ini teori belajar Brunner itu belajar penemuan ya, discovery learning. Atau ini apa namanya? Teori belajar Brunner itu bahwa dalam mengajar kita harus mulai dari apa? Enaktif, yaitu yang itu ya, ada 3 hal ya. Apa tuh yang 3 hal itu? Enaktif, ikonik, dan simbolik. Nah, enaktif itu dengan menggunakan alat peraga atau simulasi langsung atau dengan benda nyata, enaktif. Kalau ikonik itu dengan gambar. Benda nyata tadi, kemudian kita gambar, ya. Nah, seperti kalau kita mengajarkan bangun ruang, kalau bangun ruangnya kita bawa ke dalam kelas, bangun ruang itu bisa dipegang, itu namanya enaktif. Ya. Kemudian bangun ruangnya kita gambar di papan tulis, itu namanya ikonik. Kalau bangun ruangnya itu tidak nampak lagi, hanya kita sebutkan saja. Bangun ruang A, B, C, D, dan seterusnya begitu, itu namanya simbolik. Ya, hanya simbol saja itu sudah abstrak. Itu yang ini apa kaidah dari teori belajar Brunner ini yang harus diingat, kemudian discovery learning. Ini disajikan suatu KD peserta mampu mengembangkan indikator yang tepat untuk mencapai KD. Nah, indikator ini harus jelas, bahasa apa namanya itu bisa diukur ya. Bagaimana cara bisa diukur? Setiap kita membuat indikator, kita harus bisa membayangkan soal indikator itu apa. Soal untuk mencapai indikatornya apa. Kalau belum bisa, berarti indikator yang kita buat belum jelas. Ya. Nah, ada yang ini juga perlu diingat bahwa indikator dengan tujuan pembelajaran itu sekilas hampir sama, tetapi dia sebenarnya tidak persis sama. Boleh sama, boleh. Tapi boleh berbeda tidak boleh, tetapi melengkapi boleh. Ya. Tujuan pembelajaran itu mengacu pada apa? Ini indikator. Ya. Tidak dibalik ya. Tidak dibalik. Setelah KD kita dapatkan indikator pencapaian dulu IPK-nya. Setelah itu baru tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran mengacu pada IPK yang kita ingin tuju. Filosofinya begini. Kita ingin mencapai sesuatu, caranya bagaimana? Nah, itulah tujuan itu. Cara mencapainya itu bagaimana? Ya. Misalnya kita ingin mengajarkan teorema Pythagoras. Ya. Tujuannya siswa dapat menentukan sisi, salah satu sisi sebuah segitiga siku-siku jika dua sisi yang lain diketahui. Misalnya itu adalah IPK-nya. Nah,
tujuan pembelajaran untuk mencapai yang kita inginkan, maka siswa harus paham dulu apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras. Untuk memahami itu, mereka harus menemukan teorema Pythagoras. Nah, di tujuan pembelajaran kita buatkan tujuannya siswa kalau tujuan harus ada prosesnya ya, yang kita sebut dengan apa? Ada ABCD-nya. Apa itu ABCD? A-nya apa? You are now on Audience. Audience, E-nya? behavior, E-nya apa? B-nya behavior, C-nya condition, D-nya? Degree ya. degree. Nah, ada. Harus ada ABCD-nya. Harus ada audiensnya, harus ada siswanya, harus ada behaviornya, ya. Nah, harus ada bagaimana proses mencapai itu, kondisinya seperti apa. Harus ada degree-nya, apa namanya itu, acuannya atau seperti kita inginkan seperti apa standarnya kita degree-nya itu ya. Nah, itu harus kita jelaskan di tujuan pembelajaran. Kalau indikator kita tidak perlu sebutkan siswa dapat. Ada indikator cukup ditulis apa? Dapat menentukan misalnya. Kalau di tujuan melalui pembelajaran, discovery learning dan bla 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 bla, siswa dapat, itu kan? Menentukan, nah dan seterusnya. Melalui bla bla yang tadi kondisinya disebutkan, lalu siswa dapat menemukan teorema Pythagoras misalnya secara berkelompok. Nah, itu di tujuan. Jadi include tujuan itu ada proses mencapai itu. Kalau di IPK tidak ada prosesnya. Yang kita inginkan di IPK itu siswa harus bisa itu gitu ya, menghitung tadi boleh. Nah, ini harus dibedakan tujuan dengan indikator. Ya, kalau indikator itu apa namanya dicapai oleh individu per siswa. Individu ya, untuk indikator individu siswa. Acuan indikator itu dalam membuat soal tes. Kalau kita soal tes sumatif, ya itu acuannya adalah IPK, bukan tujuan pembelajaran. Dalam membuat soal acuannya IPK. IPK itu adalah kemampuan yang minimal yang harus dicapai siswa dalam KD itu. Ingat ya, minimal. Itu hubungannya nanti dengan apa? Dengan KKM-nya, kriteria kemampuan minimal. Itu IPK. Kalau tujuan boleh lebih dari IPK, tapi tidak boleh kurang dari IPK. Artinya tujuan lebih besar atau sama dengan IPK ya. Nah, jadi kalau tujuan IPK-nya 2, tujuan boleh 3. Oke. Tapi tidak boleh 1 kurang dari IPK. Ini yang perlu diingat. Karena ini banyak soal, banyak pengetahuan di sini yang masih kadang-kadang banyak miskomunikasi, salah konsepsi. Kenapa ada yang begitu? Karena biasanya guru suka melihat IPK itu di buku cetak, ya kan? Buku cetak kadang-kadang ada ditulis IPK, tetapi di situ kalimatnya tidak mencerminkan IPK. IPK tidak boleh ditulis memahami itu tidak bisa diukur. Nah, itu makanya perlu kritis juga membaca buku, tidak semua buku yang ada itu sudah benar IPK-nya. Jadi kita bisa tulis ulang kembali IPK ya. Dan tujuan pembelajaran. Mungkin di sini oke. Materi pokok di sini ada 5, teori belajar, model pembelajaran discovery learning, pembelajaran abad 21, ini tentang apa namanya karakter ya. Bu, saya Bu boleh bertanya Bu? Boleh. Siapa tuh? Herman Bu. Oh iya. Tadi Bu
Ibu menjelaskan tentang IPK dan tujuan pembelajaran ya. Iya. Tadi disebutkan bahwasanya IPK itu minimal, kemudian di tujuan boleh lebih daripada IPK-nya. Iya. Nah, terus kita memasukkan level kognitif untuk yang hot, maksudnya tingkat hotnya itu dimasukkannya ke IPK-nya, boleh ke IPK-nya atau di tujuan pembelajaran aja. Karena biasanya kalau dari KD kan level kognitifnya kan sudah ditentukan dulu tuh. Nah, itu kita menaikkannya itu di IPK langsung atau di IPK-nya masih sesuai dengan KD, baru hotnya kita masukkan ke tujuan pembelajarannya. Iya, boleh. Boleh. IPK itu acuannya KD ya. Ya. Acuannya KD. Ada kan level kognitifnya kan cuma sampai 3 lah, itu kan belum hot. Nah, terus kita memasukkan kata kerjanya di tujuan pembelajaran atau langsung di IPK-nya, Bu? Kalau di dalam capaian coba yang slide capaian pembelajaran, satu mampu melaksanakan KPI yang dalam merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik untuk membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang ini sudah masuk sebenarnya di IPK-nya, Kak. Oh, berarti sudah dituliskan di IPK ya, Bu ya? Sudah dituliskan. Terima kasih, Bu. Iya. Halo, di mute ya Pak ya, siapa tuh? Oke. Di IPK sudah mulai ya, nampak ya Pak ya, berpikir tingkat tingginya. Karena kadang-kadang kita hanya biasanya yang rutin saja tidak terlihat. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu sebenarnya di IPK itu kan sudah ada kita buat di IPK keterampilan. Karena keterampilan itu biasanya adalah menyelesaikan masalah. Nah, misalkan masalah itu kan sudah levelnya berpikir tingkat tinggi. Kalau level pengetahuan itu belum. Tapi ada juga yang pengetahuan itu paling tinggi kita bisa buat nanti kan ada apa? Penerapan. Kan ada situ, menerapkan. C3 ya. Jadi ini bisa diingat juga level-level berpikir itu ada C1 sampai C6 ya. Masih ingat nggak? C1 apa? Pengetahuan. C2? Lupa. C1 pengetahuan faktual. Iya. Oke, iya. C2? Kedua pengetahuan konseptual. Konseptual. Boleh. C3? Ketiga pengetahuan prosedural. Prosedural itu lain istilah lagi ya, penerapannya gitu ya. Kalau C4? C4 analisa. Cara kognitif itu ya, Bu. Iya. Oke, C3 apa? C4? Analisis. Oke. C5? Evaluasi. C6? Kreasi. Kreatif desa ya. Iya. Ada juga yang membuat yang tadi C1 pengetahuan, C2 itu pemahamannya. Padahal itu sama tadi yang konseptual itu mirip juga. C3 biasanya ada aplikasi gitu ya, sama dengan proseduralnya ya, penerapannya. Ini bahasanya hampir sama, cuma tergantung siapa yang mengungkapkannya. Konsepnya sama juga seperti itu. Oke, tadi sampai di mana kita tadi? Kita sampai ke sini tadi ya, materi pokok ya. Pembelajaran abad 21 itu kita ingat kembali. Pembelajaran ini teori belajar sudah atau kita urutkan aja lah ya. Teori belajar ini yang perlu dipelajari itu adalah tentang teori belajar Brunner, Guinness, Piaget, Ausubel, dan Vygotsky. Ini materinya banyak sekali di internet juga banyak.
Tapi inti-intinya kita juga harus ingat, paling tidak kita ada yang kita ingat kata kuncinya ya. Kalau Brunner itu penemuan ya. Ini teori belajar Brunner itu penemuan dengan ada tahapnya, ada 3 yang ini yang saya sebut tadi. Inaktif, ikonik, dan simbolik. Nah ini. Kemudian discovery learning itu didasarkan pada teori belajar Brunner. Kemudian ada Dines. Dines ini yang terkenal apanya ini? Pernah baca Dines? Belum pernah, Bu. Teori belajarnya? Tidak ada suara. Ya, Fitri. Halo? Oke. Halo, suara? Dengar nggak? Halo? Ya, Bu. Iya. Dengar, bisa dengar ya? Iya. Iya. Teori belajar Dines. Teori belajar Dines ini mengemukakan tiap-tiap konsep atau prinsip, Bu, dalam matematika. Disajikan dalam bentuk konkret. Ini pahami dengan baik. Oke, disajikan dalam bentuk Konkret. saya kurang tidak bisa mendengar. Dalam Ulang. bentuk konkret, Bu. Oke. Dalam bentuk konkret. Iya. Iya. Kalau Piaget apa? Apa yang bisa diambil dari Piaget? Kalau Dines tadi dalam mengajar matematik harus dinyatakan dalam bentuk konkret. Ya. Kalau Piaget itu apa intinya? Aktivitas interaksinya terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisiknya, Bu. Yang Piaget. Teorinya. Teori Piaget. Oke, yang lain? Yang lain, teori belajar Piaget apa yang lain? Teori belajar Piaget apa yang kita simpulkan? Nah, ini perlu belajar. Bisa dengar Ibu ya? Bisa dengar ya? Halo? Bisa, Bu. Nah, ini perlu diingat teori Piaget itu nanti ada perkembangan. Teori perkembangan Piaget itu ada tahap-tahap perkembangan kognitif berdasarkan teori Piaget. Ini harus dibaca ulang lagi. Banyak istilah di teori Piaget ini yang kita gunakan dalam pembelajaran matematika. Seperti misalnya apa skema, ya kan? Nah, skema itu seperti apa? Kemudian ada istilah apa lagi? Keseimbangan, ketidakseimbangan. Ini ada di teorinya Piaget dan itu kita gunakan dalam pembelajaran. Bahwa dalam pembelajaran selalu kita mulai dengan supaya ada terjadi konflik kognitif dulu sebelum terjadi keseimbangan kognitif siswa. Itu adanya di teori Piaget itu ya. Ini baca. Ausubel itu adalah teori tentang kebermaknaan, belajar bermakna. Kalau Vygotsky itu yang terkenal dengan kooperatifnya, bahwa siswa itu akan berkembang kognitifnya jika diajarkan oleh siswa lain yang lebih darinya atau oleh guru. Jadi ini teori belajar yang mendasari pembelajaran kooperatif itu adalah teori belajar Vygotsky ya, yang terkenal dengan istilah ZVD-nya dan scaffolding. Oke, ini teori belajar. Kemudian model pembelajaran discovery learning, ini ada tahap-tahapannya. Ya, itu ada 6, stimulasi, problem statement, data collecting, data processing, verification, dan generalization. Nah ini. Atau bahasa Indonesianya stimulasi, problem statement ini jarang dibahasakan ya. Data collecting mengumpulkan informasi, menyelesaikan ya, data processing, verifikasi, dan mengeneralisasi. Oke, ini penjelasannya ya. Caranya bagaimana discovery learning? Di stimulasi kita memberikan suatu
suatu stimulus, suatu situasi ya, yang membawa siswa berpikir. Bisa masalah juga kita berikan di stimulasi, mulai dari masalah sederhana, kemudian masalah yang kompleks. Nah, di stimulasi supaya mereka termotivasi. Lalu masuk tahap kedua, siswa akan bertanya dan membuat pertanyaan tentang masalah itu. Kemudian data collecting, mereka mengumpulkan informasi bisa dari bahan bacaan atau LKPD yang kita siapkan. Kemudian mereka akan memproses data yang ada untuk menyelesaikan masalah yang kita berikan di awal tadi. Kemudian memverifikasinya apakah sesuai dengan di problem statement ini mereka membuat hipotesis ya. Hipotesis, apakah diverifikasi mereka akan memverifikasi apakah hasil yang diperoleh sama dengan hipotesis yang diberikan. Nah, kemudian mengeneralisasi apa yang sudah diperoleh di pembelajaran itu. Ini adalah 6 sintak dari pembelajaran discovery learning yang tidak boleh dibolak-balik ya urutannya. Itu sekilas tentang discovery learning. Kemudian pembelajaran abad 21 ini istilah yang terkenal dengan 4C, critical thinking, communication, komunikasi, kolaborasi, dan creativity atau kreatif, berpikir kreatif. Ini ada 4 hal yang kita selalu gunakan dalam pembelajaran. Selalu diajak siswa untuk berpikir kritis, mengkomunikasi, menyampaikan ide, berkolaborasi, ini bisa bekerja sama, dan kreativitas atau berinovasi. Nah, ini penguatan pendidikan karakter, ini juga harus ada dalam pembelajaran. Karakter apa saja yang utama itu ada religius ya. Oke, ada nasionalis, ada mandiri, gotong royong, dan integritas. 5. Dan masing-masing itu ada sub-subnya. Jadi bisa dilihat di sini. Dan itu harus ada dalam proses pembelajaran kita. Itu ya sekilas ya. Oke, kemudian perangkat pembelajaran. Nah, dalam membuat perangkat itu semua yang kita persiapkan dalam pembelajaran. Yang termasuk di situ ada silabus, RPP, LKPD, media, instrumen penilaian, dan yang lain. Nah, itu masuk bahan ajar juga masuk perangkat. Ini silabus kita gunakan saja yang sudah ada dalam permen itu ya, bisa dibaca. Dan ini masing-masing guru sudah harus tahu. Oke. Ini contoh. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita diskusi saja. Oke, silakan. Halo? Bisa dengar? Bisa, Bu. Bisa mendengar? Oh, bilang lagi. Astagfirullah. Bisa mendengar? Bisa mendengar? Halo? Oh ya. Ada pertanyaan nggak sampai di sini perangkat? Kita diskusi saja lagi. Halo? Halo? Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini aja ya. Halo? Iya, Bu. Halo? Iya, Bu. Iya.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini pertemuan web meetingnya. Nanti kalau ada masalah bisa ditanyakan lewat forum diskusi ya. Iya, Bu. Bu, mau nanya satu, Bu. Ya, silakan. Untuk tugas akhir kita, pengumpulannya sama seperti KTK modul-modul sebelumnya, Bu. Iya, sama. Sama, Bu, ya. Iya. Bu, terima kasih. Oke. Tidak ada masalah kan? Iya. Oke. Ya. Ya. Mau nanya Bu, Ya. nanti kan kita kan ada uji komprehensif nanti Bu ya setelah mempelajari modul pengembangan perangkat. Terus Bu, di uji komprehensif ini katanya kalau misalnya tidak lulus kan diulang lagi Bu. Ya. Penilaiannya itu Bu hanya berdasarkan ketika ujian itu aja apa ditambah dengan nilai tugas atau gimana Bu? Penilaian PPG ini tidak hanya ujian, semua aktivitas yang dilakukan itu terekam. Ya, pastikan semua aktivitas itu diconteng semua ya. Oke ya. Kalau belum selesai contengannya biasanya tidak boleh ujian. Oh, jadi Bu itu tidak hanya ujian aja ya, tidak hanya ketika ujian aja ya Bu ya? Tidak, ujian hanya itu final lagi ya. Tapi sebelum ujian harus ada seluruh itu pastikan diselesaikan dulu unggah-unggah tugas itu ya. Baru nanti tesnya. Jadi ini. Kalau tesnya tidak lulus, itu kan ada tes itu ada nilai minimumnya yang diambil. Nah, kalau prosesnya lulus, tesnya tidak lulus, tetap tidak lulus. Ya. Tapi kalau prosesnya tidak selesai, tesnya tidak bisa dilakukan. Jadi dua-duanya harus lulus. Ya, tapi kalau lulus tidak nilainya tidak 100. Ada batas minimumnya. Ya. Oke. Oke, ada lagi yang lain. Kalau tidak kita tutup ya. Nanti kita sambung lagi. Web meeting ini boleh kalian gunakan untuk berdiskusi dengan kelompok juga kan? Dengan kelas juga. Oke, kalau begitu ini saya tutup. Oh, ininya. Oke, kalau gitu kita sampai di sini pertemuan kita dan nanti kita boleh berdiskusi lagi di chatnya atau di WA atau di forum diskusi. Saya tutup sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf jika ada salah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua. Tetap semangat melaksanakan tugas belajarnya ya. Iya, belajar itu yang ya. Nilai itu mengikuti nanti itu. Kalau udah belajar giat itu berlalu, ya. Masyarakat tugasnya dimasukkan itu semua aktivitas itu di dalam program ini LMS sudah direkam. Ya, saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Nyiung, Nyiung, bandengnya aku di mana? Nyiung, bandengnya aku di mana? Nyiung, bandengnya aku di mana? Nyiung, bandengnya aku di mana?
Kucing yang ganteng di mana? Miu. Kucing yang ganteng di mana? Miu. Kucing yang ganteng di mana? Miu. Kucing yang ganteng di mana?